Halo guys, balik lagi bersama gue di channel YouTube Tiao Tiao. Kali ini gue akan membahas sebuah kata yang suka didengar di dunia kantor, yang dimana kata-kata itu menurut kalian bisa dibilang baik atau bisa dibilang gak baik. Dan kalau menurut gue ini adalah sebuah kata jebakan atau kata-kata berbahaya. Kata-kata berbahaya ini sering di setiap perusahaan atau setiap kantor, siapapun atasannya itu sering diucapkan. Atau bahkan masih ada nih kita-kita yang merasakan kata-kata berbahaya itu. Mau terus lanjut? Ayo next. Kata-kata berbahaya nomor 1. Kata-kata berbahaya nomor 1 ini adalah pakai dulu punya kamu ya. Kan kalau dilihat biasa aja. Apa sih pakai dulu punya kamu ya? Nggak penting-penting amat. Tunggu dulu, belum lihat contohnya nih. Nah ini saya belum dapat laptop. Kebetulan saya kan sudah 3 hari masuk dan pengen minta pengajuan laptop ke bapak, ngajuin inventaris kantor. Saya juga belum ada. Iya, kamu karyawan baru ya? Nah kebetulan sih di kantor belum ada laptop. Kamu bawa laptop nggak hari ini? Saya sih kebetulan bawa laptop nih pak. Ya pakai punya kamu dulu aja ya. Nanti saya belikan. Baik pak, ya. Oke ya, makasih pak. Nah, sampai akhirnya gue resign, terus gue nggak dapet laptop. Ada setahun lah. Jadi anggapan kata-kata pakai punya kamu dulu ya. Terus dengan baik hatinya gue berkata, oh iya pak, pakai punya saya aja dulu. Ya, gue lupa itu kata jebakan, itu kata-kata berbahaya. Yang akhirnya gue menggunakan laptop gue, menggunakan alat-alat gue untuk kantor. Sampai akhirnya gue keluar, ya gue nggak dapet apa sih. Mendingan kalau misalkan ada kata-kata kayak gitu, pakai punya kamu dulu ya, lu jangan ajuin. Udah lu bawa ajuin nggak ada laptop, bilang aja saya nggak punya laptop. Atau kalau emang lu disuruh ngajuin hard disk atau flash disk, bilang aja lu nggak punya. Karena kalau lu bilang punya, nggak, ya mungkin ada beberapa perusahaan yang baik atau yang terbaik memberikan inventaris kantor dengan maksimal. Tapi ada juga sih yang enggak. Oke, nomor 2. Kata-kata berbahaya. Nomor 2 ini pasti lu pernah dengar. Kata-kata berbahayanya itu yaitu kritik saya kalau ada salah. Menurut lu jebakan bukan? Kalau gue sih pasti akan menganggap ini jebakan. Apalagi kalau habis meeting. Kita habis meeting dengan para atasan, dengan para komisaris, direktur, atau manajer, atau supervisor. Dia akan berkata setelah meeting, kalau ada salah, kritik saya aja ya. Atau kritik saya kalau ada salah. Dan contohnya nih, lu bisa lihat. Langsung aja. Oke, rapat hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apabila saya ada salah, silahkan kritik saya. Pas boleh saya kasih masukan? Iya, silahkan. Jadi gini pak, kan waktu itu bapak memberikan tugas ke kami untuk memotong gaji karyawan. Nah, pada pemotongan gaji karyawan ini sebenarnya ada yang salah pak, karena di undang-undang itu tidak diperbolehkan perusahaan memotong gaji karyawan sepihak tanpa pengetahuan karyawan. Dan karyawan tidak boleh asal main dipotong saja pak. Loh, kamu kok malah nyalahin saya? Malah kenapa yang saya yang salah? Itu lihat anak buah kamu. Anak buah kamu aja itu banyak yang typing error, banyak yang salah ketik apalah, malah nggak jelas kayak gitu. Malah nyalain saya. Saya nggak salah di sini. Coba dipelajarin dulu. Udah, meeting kayak ini itu aja. Cukup selesai. Baik pak. Maaf pak. Nah, kan udah gua bilang, jadi karyawan itu nggak usah banyak kritik. Ya kalau atasan kita bagus sih nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi nggak semua sih, nggak semua. Yang penting sih dari video yang gue yang lalu, kalau jadi karyawan itu jangan lupa sama tet. Oke. Kata berbahaya nomor 3. Ini nomor 3 ini agak pusing nih, kita terima atau nolak. Dua-duanya jebakan. Karena nomor 3 ini langsung diberikan perintah dan kita ya mau nggak mau atau mau dan mau jawabnya noted atau siap. Terus akhirnya ya kita sendiri yang pusing. Jadi kata-kata ketiga ini yaitu kalau ada pekerjaan di luar divisi tolong kerjain ya, atau ada pekerjaan di luar divisi kerjain dulu ya. Apa tanggapan lu pasti? Selamanya. Ya selamanya lu kerjain itu proyek, selamanya lu itu kerjain itu project. Awalnya cuma kamu sementara ngerjain punya dia ya, atau ini ada pekerjaan tapi ini di luar divisi nih.
Boleh nggak ya, ibu atau bapak kasih ke kamu? Terus kamu paling jawab, oh gitu pak, iya nggak apa-apa, saya kerjakan aja dulu. Karena setelah itu kerjaan lo yang tadinya sudah banyak ditambah lagi dengan kerjaan yang di luar divisi, akhirnya overload terjadi. Tidak memperhatikan jumlah pekerjaan kita, adanya overload. Habis itu kita dapat teguran dari atasan, lo itu gimana sih, udah gue kasih kerjaan tapi malah nggak dikerjain. Ya harusnya bilang kalau emang nggak bisa. Terus malah kerjaan lu yang kemarin-kemarin juga malah nggak selesai juga. Ya gimana sih? Nah, lu udah ngerjain, udah dengan berbaik hati ngerjain yang baru, diomelin juga. Yang lama nggak selesai, diomelin juga. Udah, lu nggak jawab, maaf pak, saya masih bisa. Atau maaf pak, ya saya nggak sanggup. Ya antara dua pilihan itulah. Yang penting lu siap aja nanti kalau misalkan lu didapat kata-kata itu. Kata berbahaya nomor 4. Kata-kata berbahaya nomor 4 ini itu berhubungan dengan karyawan baru atau kita yang baru pindah divisi. Jadi kata-kata nomor 4 ini bisa jadi baik atau bisa jadi buruk buat kita. Ya semuanya tergantung lu menghadapinya kayak gimana. Kata-kata berbahaya nomor 4 ini pasti semua ngalamin dan pasti semua punya ceritanya. Ada yang baik, ada juga yang biasa aja, atau ada juga yang buruk. Kata-kata berbahaya nomor 4 ini adalah kalau nggak bisa tanya aja ya. Ketika lu baru masuk divisi baru atau baru masuk sebuah pekerjaan, hasil lamaran kerja lu akan ditanya atau lu dikasih tahu job desk lu. Setelah dikasih tahu job desk lu, nanti akan diakhiri selingan pertanyaan terakhir, yaitu kalau kamu nggak bisa nanti tanya aja ya. Lu harus lihat dulu atasannya gimana. Kalau atasan lu ternyata mukanya judes atau orangnya jutek atau sangat pintar dan tegas, lu harus milih-milih dulu pertanyaannya dah. Lu mending coba dulu. Kalau enggak nanti contohnya adalah seperti ini. Sih pak, boleh saya tanya sesuatu hal pak? Ya, ada yang bisa saya bantu? Tadi saya agak kesulitan nih pak sama data ini pak. Jadi saya coba sih, cuma nggak bisa pak. Boleh bapak lihat dulu pak. Ini kan gampang pekerjaannya, cuma gini doang. Ini cuma mindahin file dari sini, masukin ke sini, terus ada data konsumen dimasukin. Cuma bagian situ aja. Terus lu cuma mensortir mana data-data konsumen yang menurut lu penting sama tidak. Bisa lihat dari hal-hal yang lain. Dari sini bisa. Masa itu aja nggak bisa? Harusnya kamu coba dulu, pelajarin dulu, baru kalau emang bener-bener nggak ngerti, baru kamu tanya saya. Begitu, jangan langsung apa-apa nggak ngerti. Kamu mau saya anggap sebagai karyawan baru yang apa-apa nggak ngerti? Enggak kan? Ya pak, nggak mau pak, nanti saya coba pelajarin dulu. Maaf pak, makasih. Oke, itu aja kata-kata berbahaya menurut gua. Atau lu ada pandangan lain dari kata-kata berbahaya ini? Dan itu aja dari gua. Kurang lebihnya tidak perlu saya minta maaf karena saya bukan karyawan Anda dan saya bukan atasan Anda juga yang tidak pernah salah. Jadi itu aja dari gua. Share, like, dan komen YouTube gua. Bye.